Gunung Kidul, sebuah cerita pendek karya Nugroho Noto Susanto. Angin tajam sekali. Kelam menyelubungi teratak doyong itu. Dingin mengempa. Di tengah kerumungan suasana itu, ada hidup di dalam teratak yang ada cahayanya. Teratak itu hanya mempunyai satu ruangan, tidak ada sekat-sekatnya. Mejanya persis di tengah dengan sebuah kursi panjang bambu. Di sudut tenggara, lantai daripada tanah, becek di sekitar tempat sebuah gentong berdiri. Pada sudut itu, disisipkan 3 buah piring seng dan sebuah sendok yang kekuning-kuningan. Pada sudut barat daya, sebuah peti ukuran 1,5 kali setengah meter kubik yang terbuka. Sebuah peti beras yang dalamnya putih tapi kosong. Hanya ada kutu-kutu yang berkeliaran tak tentu tujuan. Di dekatnya ada sebuah perapian yang tidak ada apinya. Ada 2 potong cabang yang ditusukkan ke dalam lubangnya. Di atasnya ada kendil hitam yang kosong. Agak jauh sedikit, ada sebuah pengki yang bambunya sudah busuk. Isinya rumah bekicot yang pecah-pecah. Dagingnya sudah hilang. Lampu yang terbuat daripada botol pomade dengan sumbu dan minyak menerangi segenap sudut teratak, juga sudut barat laut. Di sana ada sebuah bale-bale, juga doyong, yang dihampari tikar, yang lubang-lubangnya sebesar kepala manusia. Di atas bale-bale itulah, Mbok Kromo mengeloni Atun, anaknya yang berumur 5 tahun. Cap menango anakku cah sikit aja gawe Mbak, Mam, kata anak kecil itu berulang-ulang dan tidak mau tidur. Dan ibunya mulai menceritakan lagi dongeng Joko Kendil yang terlepas dari sengsara dan menjadi orang yang tampan, mujur, kaya dan bahagia. Tetapi setiap kali ia berhenti bercerita, anaknya merengek-rengek lagi minta makan. Dan Mbok Kromo membayangkan kendilnya di sudut rumah yang kosong. Mbok, Bapak mana? Tanya anak itu mengalih pertanyaan. Oh, Bapak mencari Joko Kendil. Nanti ia akan pulang membawa kendil yang berisi nasi. Dan anak itu tersenyum puas mendengar kata nasi digabungkan dengan Joko Kendil, pahlawannya. Dengan gembira, ia menggerak-gerakkan kakinya sambil bermain-main dengan tetek ibunya yang kendur kering itu. Sebentar-sebentar ia menguap, tetapi perutnya tak mengizinkan matanya terkatup. Dan bila ia teringat lagi akan hal itu, ia mulai lagi merengek-rengek. Mbak, maem. Dan ibunya menceritakan dongeng Timun Mas. Anak gadis seperti Atun yang melarikan diri dari kejaran Buto Ijo dengan membawa 3 benda sakti yang jika dilemparkan
berubah menjadi rintangan dan menghambat dan akhirnya membinasakan raksasa galak itu. Dan akhir cerita itu adalah Timun Mas kawin dengan pangeran negerinya. Dan pestanya besar-besaran, pakai perjamuan makan lezat dan minum yang segar, seperti kelapa muda. Maka Atun puaslah sejurus selamanya mengenangkan makanan dan minuman yang enak-enak yang dihidangkan pada pesta perkawinan Timun Mas. Tetapi beberapa saat kemudian ia mulai lagi mengulangi pertanyaan yang lama. "Mbok, Bapak mana, Mbok?" Maka jawab Mbok Kromo dengan sabar. "Oh, Bapak pergi ke pesta Timun Mas. Nanti ia pulang membawa berkatan nasi kuning dengan daging-daging yang lezat. Dagingnya gulai kambing yang penuh lemak, bukan daging keong yang liat dan apat." Dan Atun sangat gembira mendengar janji ibunya itu, dan makin ribut ia menggerak-gerakkan kakinya sambil memilin-milin puting buah dada ibunya yang lembek. Tetapi akhirnya ia minta makan juga sambil menguap-nguap mengantuk. Dan dengan sangat sabar, ibunya mencoba mengalihkan perhatian anaknya dengan dongeng si kancil cerdik yang diterkam oleh harimau, tetapi dapat menyelamatkan dirinya karena mengaku sedang menjaga kue dodol Nabi Sulaiman. Padahal yang ada di dekatnya itu tai kerbau. Pada akhirnya cerita itu, Atun sudah tak dapat mengatasi ngantuknya lagi dan tertidur sambil berpegangan pada ibunya dan mengular kedinginan. Sebentar-sebentar, kesunyian teratak itu diselingi bunyi perut yang menggiling dengan sia-sia. Desa Padas termasuk daerah yang aman. Namun sebagaimana adat di desa, senantiasa diadakan penjagaan malam juga oleh penduduknya sendiri. Pada jam 12 tengah malam, Simin dan Paidin yang jaga di gardu di sudut desa itu. Mereka sedang membicarakan selamatan yang terakhir yang diadakan 4 bulan yang lalu di desa mereka. 4 bulan sudah mereka tidak diundang selamatan. Siapa pula yang masih kuat berselamatan pada zaman paceklik ini? Tiba-tiba bulu mereka berdiri. Percakapan mereka tercekik oleh ketakutan. Burung kulik-kulik berbunyi sebentar-sebentar dengan irama teratur. Kesunyian sangat menekan ketika burung malam itu berhenti berbunyi. Simin menyentuh bau Paidin. "Mari jalan-jalan sebentar," ajaknya. "Kalau ada apa-apa, kita disalahkan nanti." "Bagaimana kalau betul ada maling?" tanya Paidin. Simin berpikir sebentar. Tangannya bergerak-gerak kosong seolah-olah mencari senjata. "Kalau ada pencuri, kita berteriak, 'Maling! Maling!' sampai orang-orang semua keluar. Kalau sudah, kita kejar beramai-ramai," katanya pada akhirnya.
Dan mereka berjalan dengan hati-hati sambil melemparkan pandangan jalang ke kanan dan ke kiri. Demikian besar kepercayaan mereka kepada burung kulik-kulik, sehingga mereka tidak heran ketika mendapati seorang laki-laki sedang mencabuti ketela Pak Sardi. Dengan suara menggigil, mereka berteriak, "Maling! Maling! Maling!" Dan dalam sekejap mata saja, desa yang tentram dan damai itu penuh dengan laki-laki yang keluar membawa senjata pukul dan senjata tajam. Pencuri itu berlari sekuat-kuatnya, dikejar oleh Simin dan Paidin pada jarak yang cukup. Tetapi akhirnya, seluruh desa berlari di belakang sambil mengamburkan kutukan-kutukan dan makian-makian yang di dalam keadaan biasa akan membuat Tuhan murka. Pemburuan itu tak lama, karena tepat pada pekarangan Pak Kromo. Pencuri itu terhuyung-huyung, lalu rebah ke tanah. Sebagai air anak sungai yang terjun ke induknya, laki-laki yang banyak itu membanjir ke tempat pencuri itu jatuh dan mulai menghantamkan senjata-senjata tumpulnya kepada tubuh yang terengah-engah lemah itu. Dan semua orang mau ikut ambil bagian di dalam pemukulan itu. Mereka yang membawa golok menyisipkan pada ikat pinggangnya, lalu meminjam kayu yang dibawa oleh temannya dan sambil mencetuskan bunyi "Hih!" menjatuhkannya dengan bunyi kelapa jatuh kepada badan yang sudah tak bergerak sama sekali itu. Lama-kelamaan, setelah hampir seluruh desa mendapat giliran memukul, mereka insaf bahwa orang itu tak bergerak lagi. Coba kita lihat, apa dia masih hidup? Kata Simin dengan khawatir. Ya, mari. Kata banyak orang menyambutnya. Mari kita minta lampu kepada Pak Kromo. Ada seorang yang mengusulkan. Dan beberapa orang menuju ke pintu Pak Kromo dan mengatakan, Kula nuwun. Pintu Pak Kromo dibukakan sedikit. Pencurinya sudah tertangkap. Tanyanya dengan cemas. Sudah? Itu dia, terbaring di tanah. Kami pukuli. Oh, ia mencuri ketela Pak Sardi. Sampai ia jatuh. Ketela itu tidak dilepas-lepaskannya. Pak Kromo apa tidak ada di rumah? Kami mau pinjam lampu untuk melihat siapa maling itu. Bapak pergi tadi sore, sampai sekarang belum kembali. Tetapi lampunya boleh dibawa. Ketika itu Atun merengek-rengek minta digendong. Ia terbangun oleh keributan yang terjadi di dekatnya itu. Dengan menggendong Atun, Mbok Kromo mengikuti orang-orang yang membawa lampunya menuju ke tempat orang-orang itu berkerumun. Orang-orang menyingkir untuk memberi jalan kepada pemuda yang membawa lampu. Di dalam cahaya lampu itu, tampak badan pencuri itu bengkak-bengkak, robek-robek, serta berlumuran darah, keringat dan tanah. Orang-orang yang berdekatan menelentangkannya. Nyala lampu itu menyinari wajahnya yang menyeringai menakutkan. Semua orang yang melihat undur selangkah. Ya Allah, Pak Kromo ini. Kesunyian yang berat menyusul seruan yang menggemparkan itu. Kemudian, Ia sudah mati. Simin dan Paidin menjauh tak tahan
Namun mereka mendengar juga ratap Bok Kromo yang sedang menangis dan mencabuti rambutnya yang terurai, dikelilingi laki-laki yang dengan tiba-tiba wajahnya penuh belas kasihan. Semua kayu telah dilemparkan jauh-jauh, dan semua pisau dan golok disisipkan di belakang. Tetapi mengatasi suara ibunya, Atun menangis. Bapak! Dan keesokan harinya, seluruh desa mengantarkan jenazah Pak Kromo ke kuburan.